It's enough to knock me off of my feet. Oh, hey. Gotta work on you. Nobody can equal me. I'm in the waterfall. I'm in the waterfall. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi ke YouTube channel aku di Dwi Wulansari. Sekarang aku nggak sendiri teman-teman, karena aku ada adik mungil. Iya. Jadi teman-teman, ini adalah tetangga sekaligus apa deh? Oke. Jadi Dwi ini merupakan mahasiswa baru atau biasa disebut dengan Maba dari Institut Teknologi Sumatera. Iya, dari ITERA. Dan untuk Dwi ini angkatan tahun 2024 masih baru Iya, banget. masih baru banget. Aku 2017 ngomong. Jadi bisa dilihat ya perbandingan wajahnya yang 2024 sama 2017 itu bagaimana begitu. Gak jauh beda. Ya nggak jauh beda, tenang aja. Oke, teman-teman semuanya, silahkan yang belum like, comment, and subscribe nantinya bisa langsung klik tombolnya ya. Jangan lupa di Subscribe. Iya, betul banget. Oke, Dwi, gimana perasaannya udah keterima jalur apa kemarin? SNBT. Wow, keren. Gimana perasaannya? Perasaannya lega banget ya. Mm-mm. Karena sebelumnya itu sudah berekspektasi tinggi banget ke SNBP. Lalu ketika buka pengumuman ternyata dipatahkan banget. Tapi aku nggak ngambil yang terlalu berlarut-larut, langsung bangkit, langsung belajar buat SNBT. Terus kemarin Mbak Wulan temenin juga Wah. tesnya. Alhamdulillah keterima. Alhamdulillah. Nah, kalau bisa dikasih clue, SNBP itu jalur yang rapot ya? Iya, jalur rapot dan prestasi. Kalau yang SNBT jalur tes. Oh, jalur tes tertulis. Nah, Dwi ini berhasil masuk jalur SNBT, teman-teman. Keren banget ya. Ada nggak ini Dwi bisa akses nggak untuk berapa sih jumlah pendaftarnya dan berapa yang diterima gitu? Kalau itu kayaknya aku nggak bisa deh Kak update-nya. Soalnya dari pihak kampus yang aku tahu tuh waktu PPLK cuma diumumin seluruhnya. Berapa tuh jumlah seluruhnya? Sekitar 4.000-an ke atas deh. Wow, 4.000-an ke atas. Oh, jumlah keseluruhan yang daftar ya, Pak? Yang diterima. Yang diterima. Oh. Jadi Dwi jadi salah satunya di 4.000 itu. Keren. Kemarin masuknya pilih jalur apa nih? Jalur umum kah atau beasiswa? Jalur beasiswa. Wah, keren Iya. banget. Jadi Dwi udah masuk kemarin pakai jalur tes tertulis, tambah lagi beasiswa ya. Iya. Beasiswa apa nih? Bisa dikasih tahu ke Beasiswa teman-teman. kuliah. Jadi sebelum aku daftar SNBP itu memang sudah daftar beasiswa KIP kuliah dulu Kak. Registrasi dulu secara online di websitenya KIP kuliah. Setelah aku registrasi online, dilengkapin tuh berkasnya, lalu aku daftar ke SNBP. Nanti di laman KIP kuliahnya itu nanti langsung tertera bahwa kita udah daftar SNBP gitu. Oke, terus kalau seumpamanya kita ngelanjutin nih, kan tadi kan Dwi di SNBP ternyata nggak keterima gitu ya teman-teman. Terus ngelanjutin ke SNBT itu apakah tinggal ngelanjutin aja atau gimana? Iya, tinggal ngelanjutin aja Kak. Oh, Nanti karena udah diregistrasi tadi ya? Iya, registrasi di awal. Nanti ketika pengumuman juga memang sudah tertera bahwa ini penerima KIP Kak, tapi belum keterima langsung di itu ya di universitasnya. Jadi kita masih harus melalui tahapan seleksi lagi dari kampus. Oke, nah gimana nih Dwi kalau seumpamanya ada teman-teman yang mau daftar tapi nggak daftar SNBP, bisa nggak daftar KIP kuliah? Dia melaluinya jalur SNBT, jadi KIP kuliahnya pas SNBT gitu. Setahu aku SNBT itu bisa didaftar kalau dia gagal atau nggak lulus di SNBP Kak. Oh gitu. Salah satu syarat daftar SNBT itu kalau tahun aku kemarin. Wah, jadi nggak bisa dong kalau seumpamanya nggak keterima atau dia nggak nyobain yang jalur rapot, nggak bisa pakai SNBP. Nggak bisa. Jadi harus daftar SNBP dulu. Wah, ya ampun, sedih banget. Itu hanya untuk KIP kuliah atau all prodi atau jurusan yang kita pilih? Ya, kayaknya semua prodi deh Kak kalau di ITERA. Oh gitu. Nggak ada pengecualian prodi. Oh gitu. Nah kalau dulu aku kan daftar juga ya beasiswa bidik misi dulu namanya. Jadi kalau bidik misi itu boleh bisa kayak gitu. Dulu aku dibantu juga sih, dibantu sama kebetulan dari ke sekolah juga dan lain sebagainya gitu ya. Terus untuk administrasinya nih, Dwi kemarin apa aja yang disiapin untuk di KIP kuliah?
Kalau Keep Kuliah itu waktu daftar online-nya itu cuman ini sih Kak. Kalau di website Keep-nya cuman nyiapin foto kakak, foto rumah, foto gitu. keluarga segala macam ya, masih Ada mudah lah. foto-foto keluarga juga. Iya, ada. Ada Waktu- tuh, bisa disiapin ya. Mm. Oke. Lalu itu kan kalau cuman di web Keep-nya itu masih mudah lah persyaratannya. Nanti ketika sudah keterima lolos, nanti kita upload lagi persyaratan untuk ini apa ya, seleksi di universitasnya. Nanti universitas itu ngajuin beberapa syarat lagi yang harus dipenuhi. Oh gitu. Jadi kalau sebenarnya kita udah punya kartu nih, udah punya kartu Keep Kuliah, belum berarti kita tuh langsung keterima gitu ya. Ya belum Kak. Tapi kalau temen-temen nih waktu SMA, SMP atau SD-nya udah pernah keterima Keep Kuliah, itu potensi untuk lolosnya itu ibarat udah 50% loh Kak. Oh kalau semuanya dulu namanya ini kali ya, Keep apa sih, kartu pelajar ya? Iya, kartu pelajar. gitu ya dulu ya. Oh kalau semuanya udah punya itu paling tidak udah punya ini ya, apa, tabungan lah 50% kayak gitu. Terus kalau sebanyak teman-teman yang nggak punya itu harus banyak berjuang, apa kira-kira modal yang perlu disiapin? Apakah dari prestasinya? Iya Kak, bener kok. Prestasi itu memang harus banyak-banyak nabung dari ya pokoknya dari SD, SMP, SMA. Oh itu dimasukin ya berarti ya? Iya, aku masukin Oke, aja. oke. Terus? Tapi yang paling mendukung sih 3 tahun ya Kak. 3 tahun terakhir. berarti SMA. Terus itu yang harus disiapin juga itu ya kita banyak-banyak ke kelurahan desa Oh sih. gitu. Nyiapin surat keterangan tidak mampu, terus slip gaji orang tua itu kalau bisa udah diurus, soalnya ribet banget. Bener. Kalau udah urusan sama kelurahan emang Iya. ribet. Oke, setelah itu ya, Dwi kan tadi ada 3 tahun terakhir. Kemarin prestasi yang menurut Dwi itu yang paling wow atau spesial itu di tingkat apa? Apakah ada sangkut pautnya sama jurusan yang mau diambil? Oh ada sih Kak, Oke. Sisman 1-2, tapi itu lombanya online. Kebetulan memang tingkat nasional. Itu aku menang juara lomba, juara 2 lomba. Sampai lupa deh. Ini apa sih? Olimpiade, Iya, olimpiadenya itu fisika, kimia. bukan fisika, tapi aku tuh apa Di sih? bidang apa? Pokoknya Komputer. bidang IT gitu deh. Oh di IT. Sangkut pautnya sama sains ada nggak? Itu kayak Yang jadi kan aku sains data. Sains data itu ada ibaratnya apa ya? Coding-codingan gitu. Nah, ini tuh lombanya berkaitan sama itu. Oh, jadi ya setidaknya ada lomba yang berkaitan dengan jurusan yang mau diambil. Iya. Ya, memang biar menunjukkan bahwa kita tuh expert lah ya, paham gitu ya, paham sama jurusan yang mau kita ambil, atau setidaknya sesuai dulu juga teman-teman. Mungkin kalau dari aku pas mau daftar baik itu LPDP mau S1 itu aku ada salah satu lomba-lomba keagamaan. Nah, jadi kan memang aku ngambilnya waktu itu di pendidikan agama Islam ya, teman-teman S1 dan S2. Nah, ketika aku daftar apply itu aku ada sertifikat baik itu di tingkat provinsi sampai dengan nasional yang berkaitan dengan agama, entah itu kita lomba LCC, entah itu kita lomba atau pengabdian masyarakat dan guru-guru ngaji, tapi yang mendapatkan penghargaan itu dapat poin banget ya. Iya, betul. Nah, jadi Dwi ngambil sains data ya tadi ya. Kenapa tertarik ingin ngambil sains data? Pertama, aku mikirnya karena prodi ini tuh masih jarang banget di Indonesia. Iya ya. Dan di Lampung sendiri yang punya program studi sains data itu cuma ada satu di ITERA aja. Di Lampung. Iya. Wow, oke. Dan aku mikir sains data ini prospek kerja untuk kedepannya itu pasti luas banget. Betul. Karena cakupannya adalah data. Ibaratnya gini Kak, kita buka HP nih, kita mau beli makanan lah di Grab. Betul. Kita ketik sate, pasti yang keluar semuanya. Sate. Itu kira-kira kenapa? Itu kan karena ada logaritma di aplikasi tersebut, dia ngambil data, terus dia kelola dan dia memberikan kemauan konsumen, Iya, sehingga betul. memunculkan itu apa yang dimau konsumen Iya, itu. betul. Kalau kita bahas data tuh nggak pernah ada habisnya ya. Iya, bener banget. Kak. Wow, keren banget. Jadi memang walaupun teman-teman mungkin masih SMA, itu nggak harus prodi-prodi yang memang sudah famous ataupun sudah familiar ya. Itu nggak harus teman-teman. Sekarang banyak banget prodi-prodi baru yang disiapkan juga di universitas ternama untuk
menyediakan apa sih kebutuhan masyarakat kita kayak gitu, masyarakat Indonesia bahkan dunia gitu. Salah satunya Iya, Science Data. Dwi, kegiatannya kalau di kampus apa nih? Akademik aja atau akademik dan non akademik? Untuk semester 1 ini kan aku masih TPB ya, Oh, Kak. TPB. Apa tuh TPB? Kasih tahu tuh TPB teman-teman. itu tahap persiapan bersama. Anak-anak ITERA nyebutnya tahap paling bahagia kalau kata Oh Kating. gitu, singkatannya Iya. diganti ya. Iya, itu kata Kating tahap paling bahagia. Berapa lama prosesnya? TPB di ITERA itu selama 2 semester, Kak. 1 semester ganjil, 1 semester genap. Oh, itu belajar apa aja tuh TPB? TPB itu kalau kelas aku itu belajarnya ya materi-materi dasar. Kita satu kelas itu nggak cuma satu prodi, Kak. Kita disatuin 4 prodi itu jadi satu kelas. Jadi kan kita itu masih mengempu pelajaran yang sama gitu. Oke. Jadi rame banget dong. Enggak, kan misal satu angkatan tuh ada 100. Kita Oh, dapat dipecah. dipecah. Oh, dipecah. Iya. Aku kira kayak di gedung besar terus belajar bareng-bareng. Enggak. Oh, enggak ya, tetap Jadi di kelas kayak berarti satu ya. kelas 5 orang prodi satu, 5 orang prodi yang lain gitu. Oh gitu, dicampur tapi nggak banyak banget Iya. ya. Oke. Nah tadi kembali lagi kalau udah TPB, akademik dan non akademiknya apa nih, kegiatan di non akademiknya gitu? Kalau di kegiatan non akademik sih aku belum seberapa masuk ke organisasi ya, Kak, tapi masih kayak pengenalan permulaan gitu, ngikut cutting latihan supporteran, terus ngikut. Supporteran guys. Iya, kalau di ITERA tuh harus ikut supporteran gitu. Oke. Terus baru ini sih, Kak, ikut apa ya, ikut kegiatan organisasi tapi masih yang satu angkatan aku, belum yang satu prodi Oh, gitu, kayak oke. ya kegiatan pengenalan sama satu prodi gitu. Baru pengenalan aja lah ya. Ya. Tapi Dwi ini passionnya atau keinginannya kira-kira kalau mau ikut organisasi apa sih? Apakah sudah ada gambaran dan organisasi apa aja yang ada di ITERA gitu yang ingin jadi tujuannya? Kalau di ITERA sih setahu aku banyak banget ya, Kak, UKM organisasi. Tapi aku sekarang itu lagi mencoba ngikut satu organisasi, itu organisasi Peak Air Sejahtera ITERA. Oh, Nah, kalau aku juga ikut satu komunitas. Nah, itu komunitas itu baru mau dibentuk sama Oke. dosenku. Itu ini komunitas AI, tapi baru AI. mau dibentuk gitu. Jadi Pencetus lah permulaan nih. ya, insya Allah. Nanti jadi senior yang ngajak adik-adiknya gitu ya. Oke Dwi, gimana rasanya ketika dari SMA selanjutnya sekarang S1, perbedaannya mungkin bisa jadi gambaran juga buat adik-adik yang nantinya mau melanjutkan ke jenjang kuliah. Apa sih yang seharusnya bisa disiapin nih, yang ternyata Dwi sadarnya oh iya ya, kenapa nggak aku siapin dari kelas 2 gitu, kelas 3 gitu. Pesan aku buat adik-adik itu mulai sekarang, dari kalau bisa dari kelas 10 ya, waktu belajar tuh bener-bener kayak difahamin ini dari sampai akar-akarnya. Karena waktu SMA itu ibaratnya guru itu jelasin cuman dikasih teori, kasih soal, kasih rumus, udah kalau jawabannya benar ya udah bener. Benar, Tapi ya. kalau kuliah nggak bisa kayak gitu. Walaupun kamu ngerjain soal dan soal itu benar, tapi menurut dosen ini anak ini cuman asal masukin rumus aja, asal bener aja, itu nggak bener. Tetap nilainya kecil karena aku sudah berpengalaman seperti Iya, itu. karena kita biasanya SMA Iya. itu kalau kita banyak belajar dan mungkin kita nggak menggali, jadinya cuma hafal rumus ya, Iya. hafal, ingat, ya udah nggak kita bedah gitu. Sedangkan kalau sudah di bangku perkuliahan, kita bukan hanya mengetahui sebuah teori, paham, tahu, tapi bagaimana pengaplikasiannya gitu ya, Iya, pengaplikasiannya. bener-bener harus mudeng sampai mendasar pokoknya. Oke, untuk Dwi sendiri, untuk mencapai titik nilai A di ITERA itu apakah susah, sulit banget, atau banget? Kalau menurut aku hanya butuh usaha yang lebih sih. Tapi tergantung juga sama matkulnya, kan ada matkul yang tingkat kesulitannya tuh susah banget, ada yang biasa aja, ada yang mudah lah ini gitu. Oke, jadi tergantung ya. Ada dosen-dosen banyak yang killer atau baik semua. Dosen mah baik semua ya, nggak ada yang killer. Menurut aku, Oke. menurut aku nih dosen-dosen di ITERA cukup asik sih kalau untuk di kelas aku, karena ada beberapa dosen yang emang ngajarnya tuh welcome, ayo nanya, ayo kalian
harus mudeng gini, kalian mau nanya apa gitu. Jadi kayak seolah-olah dosen bestie ya, teman gitu. yang ngejojor, ayo nanya, ayo kita buat apa gitu. Iya, itu yang dibutuhin karena anak-anak sekarang juga kalau semuanya semakin penuh dengan tekanan, biasanya mereka larinya ke apa? Overthinking. Iya bener. Mental health terganggu. Jadi banyak banget isu-isunya. Jadi sebagai seorang dosen juga mungkin aku juga yang akan menjadi calon juga yang tujuannya dosen ya. Tujuannya dosen bahwa ya kita memang dituntut untuk jadi seorang pendidik yang bisa dekat dan aware sama mahasiswanya. Oke Dwi, karena sudah dengan beasiswa tadi ya KIPK, tentunya dituntut juga dari akademiknya. Beban rasanya seperti apa pasti nano-nano banget, tapi aku lihat Dwi juga enjoy banget, keren, udah sampai di titik ini dan selamat. Mungkin bisa dikasih clue ataupun terakhir nih pesan buat teman-teman yang mau daftar pakai beasiswa KIPK, bagaimana untuk bisa memanajemen uangnya bisa cukup selama 1 semester ini, bagaimana pengelolaannya dan biar semangat gitu dapat beasiswa KIPK. Kalau menurut aku teman-teman nanti waktu pendaftaran tuh pasti banyak banget dikasih persyaratan-persyaratan yang rumit. Itu kata aku ditelatenin aja, sabar aja, memang itu prosesnya. Nanti kalau udah dapet nih uangnya, itu kalau bisa digunakan sebaik-baiknya, digunakan untuk keperluan teman-teman yang emang benar-benar dibutuhin. Jangan ngehampur-hampurin uang, harus tanggung jawab juga sama, oh aku ini udah dapat beasiswa loh, jadi aku harus emang manfaatin ini semaksimal mungkin gitu. Jangan dihambur-hamburin. Oke, jadi hambur-hamburin, dimanfaatin dengan sebaik-baiknya. Jadi teman-teman memang kalau kita lihat biasanya mungkin SMA kita, apalagi yang tidak terlalu banyak memegang uang banyak gitu ya, tiba-tiba masuk rekening ada berjuta-juta gitu ya teman-teman. Apalagi kalau di ITERA sistemnya akumulasi ya, jadi 1 semester baru ditransfer ya. Iya. Nah, lagi 1 semester baru ditransfer gitu kan, ngerasa kayak aku kemarin habis capek-capek berjuang dan sebagainya. Udah deh, ini untuk self reward. Teman-teman boleh self reward, tapi saran dari aku perlu punya tabungan. Jadi teman-teman kan masih punya goals nantinya, yang mimpi, mau mungkin ada yang mau ngerjain skripsinya data lapangan, terus belum lagi nanti ada KKN, ada banyak banget deh, apalagi praktik-praktik kan di ITERA. Itu saran aku untuk ditabung, apalagi yang nanti punya goals ke depannya itu lebih tinggi lagi jangkauannya. Jadi jangan lihat orang lain. Kalau orang lain mungkin handphonenya ganti ya, Ganti setiap semester ganti. Benar banget, aku ngerasain teman-teman aku yang kayak setiap semester ganti. Jadi jangan ikut-ikutan ya. Oke guys, terima kasih banyak. Makasih Dwi sudah bergabung, sudah mau bercerita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, Komen dan subscribe. Oke, bye-bye. Dadah.